Sekarang kita coba bahas jenis humor berikutnya, yaitu absurd. Nah, ini menarik banget nih, ya. Gua tuh mengenal kata-kata absurd tuh bukan baru sekarang. Gua tuh tahu kata-kata absurd itu ketika gua baca buku teater. Ada karya yang dianggap sebagai karya absurd yang ditulis sama Samuel Beckett, ya. Nama naskah dramanya adalah Waiting for Godot atau Menunggu Godot. Menunggu Godot itu sebuah teater, sebuah cerita yang menggambarkan dua orang menunggu seseorang yang nggak pernah datang. Jadi sekarang orang kalau bilang lu nggak pernah datang, gue nungguin lu kayak nungguin Godot. Kenapa? Karena memang nggak pernah datang ketika ditunggu. Nah, teman-teman sekalian, absurd itu lekat dengan sesuatu yang nggak mungkin terjadi, konyol. Apalagi ya kalau gue baca di bukunya Pak Bambang Suryadi, nggak punya alasan yang kuat, dia nggak bodoh, konyol, nggak cocok dengan akal sehat, termasuk omong kosong, ya, nggak masuk akal, nggak menggunakan logika dan bahasa logis, dan timbul dari keganjilan realitas, fantasi, dan imajinasi. Jadi intinya adalah absurd sama sekali nggak mungkin terjadi. Kalau gue tangkap dari definisi yang disampaikan oleh Pak Bambang Suryadi PhD itu di buku yang berjudul humor terapi itu. Teman-teman sekalian, banyak nggak sih humor seperti di Indonesia? Banyak, beberapa malah punya core di situ, absurd gitu loh. Yang orang tuh nggak bisa langsung terima, orang tuh butuh proses untuk mencerna omongan tadi. Ada yang bilang berarti itu humor cerdas sih. Aduh, gue bilang bisa nggak kita singkirkan kata-kata itu gitu loh? Karena buat gue cerdas itu seolah mengkotak-kotakan hanya untuk kelompok tertentu. Enggak lah, humor tuh bisa buat siapa aja. Humor tuh bahasa universal. Ada kok temen gue yang cuma bukan merendahkan, yang tidak kuliah tapi seneng sama bahasa sama apa komedi-komedi yang verbal. Atau lu pernah lihat nggak salah satu tayangan audisi musik, ya, ada seseorang yang ternyata dia itu profesinya sangat sederhana, hanya lulusan SMA, tapi dia senang sama Beethoven, ya. Buat gua, orang yang senang sama Beethoven bukan orang yang sembarangan, ya. Kalau nanya gue, lu suka nggak sama Beethoven? Suka banget gua, Beethoven, Mozart, segala macem, ya. Dan buat gua ya teman-teman sekalian, absurd itu malah dekat ke kondisi yang namanya pemikiran-pemikiran filsafat, yang orang itu ketika baca perlu beberapa kali bolak-balik baca untuk bisa memahami ada pesan apa di balik itu. Kayak gue bilang tadi, absurdnya Waiting for Godotnya Samuel Beckett, ketika orang berulang kali baca baru dia paham apa itu maksudnya, apa itu maknanya. Jadi tidak mudah memahami absurd, tapi juga bukan berarti lu tidak punya alasan untuk berusaha memahami absurditas tadi gitu loh, ya. Komika-komika yang ada di sini siapa ya? Indra Firmawan kalau nggak salah juga masuk kategorinya itu, ya. Nah, temanku pernah nanya tuh, lah lu sih gimana? Lu suka apa nggak komedi seperti itu? Ada beberapa kesempatan gue suka sama kondisi komedi seperti itu. Kenapa? Karena memang lumayan aneh gitu untuk dinikmati, dan lu seperti keluar dari hal-hal yang lu anggap logis. Penting loh orang kadang-kadang berpikir nggak logis hanya untuk kesenangan, just for fun, ya. Gue koleksi mainan, jujur aja, gue koleksi mobil-mobilan yang nggak mahal sih, tapi nggak murah-murah amat. Gue beli yang Matchbox, Majorate, kemudian Johnny Lightning, yang harganya berkisar dari yang ada 25.000 sampai dengan 300.000 juga ada. Dan gue seneng dengan hal-hal seperti itu. Jadi apa ya, gue rasa orang jangan kemudian memilah hanya untuk sesuatu yang dia nggak paham. Bisa kalau coba pahami. Gue sekarang ini sedang menikmati, gue sedang berusaha untuk memahami filsafat. Lewat apa? Lewat karya sastra. Itu banyak nilai-nilai filsafat kalau ambil dari sana. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tahu nggak lo yang kemudian sempat gue berpikir berpikir panjang,
untuk memahami. Yaitu karyanya Pak Seno Gumilaji Dharma, itu salah satu founder gua di Institut Humor Indonesia Kini. Ketika dia bikin sebuah cerpen yang kemudian jadi novel, kalau nggak salah cerpen, tapi buat gue nggak pendek-pendek lumayan panjang loh. Yang judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku, atau buat pacar gitu, Sepotong Senja untuk Pacarku. Jadi di konsep itu dia duduk di pinggir pantai, kangen sama pacarnya, kemudian dia gunting segit 4 senja, mau dikantongin, dibawa untuk ketemu pacarnya. Dan gara-gara dipotong senja itu, orang-orang satu kota ngejar-ngejar dia. Karena ada yang mencuri senja. Wah, biasa tuh, mencuri senja, di senja dipotong. Buat gue tuh pikiran lumayan absurd tuh, ya. Dan orang-orang yang punya pikiran seperti itu, buat gue adalah orang-orang yang kreatif luar biasa. Gue pengen banget kayak gitu tuh. Dan beberapa kali gue sempat bikin, dan ya karena memang mungkin gue nggak bakat untuk menulis cerpen yang punya pendekatan filsafat kayak gitu, jadi gue beberapa kali nyoba dan kemudian tetap gagal gitu ya. Nggak apa-apa sih, kan yang penting udah nyoba. Tapi dari situ gue belajar banyak bahwa ternyata absurd itu, gue sih agak bertentangan ya sama yang disampaikan Pak Bambang tadi, yang konyol. Ya konyol, kalau gue bilang sih, kalau humor memang harus agak sedikit konyol, tapi kalau nggak masuk akal, nggak logis, emang ya absurd memang nggak logis, nggak masuk akal, ya. Tapi dari situlah muncul hal-hal yang nggak semua orang bisa pahami. Jadi kalau memang lo pengen belajar sesuatu yang tidak umum, belajarlah jadi orang yang absurd. Karena dengan demikian teman-teman sekalian, absurditas itu bisa jadi salah satu keahlian lo untuk memahami banyak komedi-komedi yang ada di luar sana. Jujur memang komedi-komedi absurd itu tidak punya market yang luas seperti yang lain, karena memang butuh pemahaman yang lebih dibandingkan komedi-komedi sebelumnya. Dia memang punya pendekatan yang sangat-sangat spesifik dan dengan market yang sangat kecil, menurut gua. Tapi bukan berarti nggak ada, karena gue sendiri juga kadang-kadang gue menyenangi komedi absurd seperti itu. Buat gue menyenangkan belajar hal-hal yang baru. Tapi kan ada orang sana yang di luar sana yang mungkin gue nggak suka sama hal yang baru, gue nggak nyaman dengan hal-hal yang baru. Itu kan silakan aja, itu pilihan dia yang nggak bisa kemudian lo serang. Itu hak dia untuk berpikir seperti itu. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya absurd itu secara prinsip balik ke kemampuan masing-masing orang. Jadi nggak semua orang tuh punya pendekatan pemikiran yang absurd seperti itu. Gue berpikir gini, jangan-jangan orang-orang berpikiran itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat cerdas luar biasa, karena dia berpikir tentang hal-hal yang nggak mungkin terjadi, mungkin saja, ya, hal-hal yang nggak akan terjadi, tapi dia bisa pikir itu menjadi terjadi dan bisa membuat meskipun banyak orang bilang di dunia ini apa sih yang nggak bisa terjadi, semua bisa terjadi. Iya, tapi ketika lo bisa menggambarkan hal yang akan terjadi, artinya kan fantasi lo harus jauh ke depan sana untuk bisa sampai ke level itu, gitu. Kan lo harus bisa membayangkan gimana caranya lo itu punya kejadian yang lo set up sendiri di kepala lo pindahkan ke dalam bentuk tulisan, dan lo yakinkan orang yang baca itu bahwa itu benar-benar terjadi. Itu nggak gampang, ya. Itu sama sekali nggak gampang, dan gue salut sama orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menulis puisi, menulis cerpen-cerpen sastra atau novel-novel sastra, itu punya kemampuan yang sama dengan hal-hal seperti itu. Dan gue menyenangi. Kenapa? Karena jujur aja teman-teman sekalian ya, jujur aja, kalau gue membaca hal itu, gue kayak masuk dunia lain tuh. Bukan yang hantu-hantuan, bukan, tapi gue menembus dinding, gue masuk ke dunia yang sama sekali baru, yang mungkin gue nggak temui di kondisi sebenarnya, ya. Kondisi dunianya mungkin ngeleot-ngeleot segala macam, atau ada jam tapi kok jamnya letoy misalnya, ada gunung tapi kok bulat nggak lancip, atau kemudian ada gunung tapi asapnya keluar dari samping nggak dari atas. Itulah pemikiran-pemikiran absurd yang kemudian dibangun. Komedi juga sama, hanya komedi tinggal kemudian twist gimana caranya yang absurd tadi seolah-olah jadi masuk akal. Dan itu bukan hal yang gampang, itu butuh effort tinggi dan butuh pemahaman yang luar biasa dari si penyampai materi tadi. Untuk itu orang-orang seperti itu biasanya memang punya bakat yang luar biasa.
Demikian ulasan tentang komedi absurd.